Ajak ke Pandan. Di mana ia? Hanya padanya seorang kukandung dosa. Berita ringkih kuda, puisi karya W.S. Rendra. W.S. Rendra mengisahkan soal Atmokarpo yang kemudian mencoba untuk melawan Joko Pandan gitu. Pada langkah pertama, keduanya sama baja. Pada langkah kedua, di sisi lain berkarya, di sisi lain bebas, di sisi lain dia membuat karya. Yang salah itu adalah seniman yang merasa dirinya bebas tapi tidak buat karya. Bisa jadi terbuka daging kelopak angsoka. Malam bagai kedok hutan bopeng. Harus terus berkarya, beraktivitas dan terus melahirkan wacana baru. Karena kalau seorang seniman, budayawan mati dalam hal wacana, mati dalam hal kekaryaan, ya wis dirinya pun mati sekalipun dia hidup. Menjilat pedang. Ia telah membunuh bapaknya. Wah, terima kasih. Keren. Siap. Thank you. Halo, selamat datang di situs Banten Girang. Selamat datang. Oke, Tribuners. Iya, setannya. Bayangkan, sobek perutnya, keluarnya setan. Mantap, Tribuners. Nih, kenalin Japra dari kolektif Banten Girang. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah sehat sekarang. Wah, gimana ini teman-teman juga dari Tribun? Ya, kita mah selalu sehat. Siap. Kita mah sakit harus disehatkan. Betul. Ngomong-ngomong tadi puisi tentang apa tuh? Tadi itu puisi karya W.S. Rendra. W.S. Rendra mengisahkan soal Atmokarpo yang kemudian mencoba untuk melawan Joko Pandan gitu. Joko Pandan. Atmokarpo itu ayahnya Joko Pandan, ayahnya Joko Pandan, dan kemudian Joko Pandan sebagai anak berhasil untuk membunuh bapaknya yaitu Atmokarpo. Tapi kembali sama kisah Ibrahim dan Ismail. Ini mah yang kebunuh malah bapaknya. Iya. Waduh. Terima kasih udah bisa datang ke situs Banten Girang. Terbalik, teman-teman. Gimana kita yang terima kasih udah bisa menjamu. Bisa menggali siapa sih sosok Bang Japra ini gitu kan. Waduh. Ya. Boleh kenalin dong. Ya saya Japra gitu ya. Karena orang-orang sebetulnya nama asli saya itu Ilham Aulia. Oh, bagusan nama aslinya. Nama asli saya, nama lahir dari ibu saya sebetulnya Ilham Aulia. Oke. Entah kenapa kemudian ketika saya berkuliah ke Serang, ke IAIN Serang, IAIN Banten gitu. Malah kemudian saya dijuluki dan terkenal dengan nama Japra. Jadi Japra itu semacam nama lapangan. Kalau di setiap kampus tuh teman-teman mahasiswa pasti punya nama julukan bagi temannya. Nama gaul. Entah kenapa gitu. Karena saya kan dulu gondrong. Sepantat gitu dulu gondrong. Karena mungkin Japra itu terkenal dengan nama Jawara katanya. Bukan saya yang ngasih nama sebetulnya. Kemudian di Japra sampai sekarang. Jadi teman-teman saya yang dari Paneglang kemudian ke Serang nanya nama Ilham gitu. Nggak ada yang kenal kecuali Japra. Oh pasti tuh tahu tuh. Oh berarti asli Pandeglang. Kayak saya asli Paneglang. Kemudian kuliah di Serang ya sampai sekarang di Serang. Sampai sekarang di Serang dan belum balik lagi. Belum balik lagi ke Pandeglang. Belum balik lagi. Nggak lupa jalan. Amin. Semoga nggak lupa. Kalau ngomongin belokan cuma ada dua kok ya. Ya, belokan Sempu, belokan Palima, sama belokan Baros. Itu tiga. Apa tiga ya? Kalau dua ada dua. Kalau nggak kanan kiri. Betul. Kita lucu ya. Gimana ada kisah nih ayah kisah kita dongeng aja.
Kenapa lo tertarik sih dengan dunia kesenian? Iya, itu. Tepat. Kenapa tertarik pada dunia kesenian? Pertama, sebetulnya saya adalah orang yang sangat suka kebebasan. Oh, Itu awalnya. Oke. Karena hanya di dunia seni kemudian setiap individu dia bebas melakukan apapun, dalam artian dia bebas untuk berekspresi, Iya. meluapkan emosi, Oke. meluapkan ide Oke. gitu pada karya. Oke, Pada betul. karya, dalam artian karya seni, mau itu lukis, Heeh. Ya. karya pertunjukan, Oke. karya film, Ya. karya Musik. penulisan, musik dan lain-lain, karena hanya pada dunia seni. Nah, atas dasar kebebasan yang dalam tanda kutip bukan bebas dalam artian bisa seenaknya, Ya, tapi ya. bebas dalam artian seniman kan tidak bisa diatur, Iya, bahkan iya, oleh iya. pemerintah sekalipun. Benar. Gitu. Betul. Tidak ada yang bisa mengatur seniman gitu loh, Benar. kecuali si seniman Si itu seniman sendiri. Artinya dia bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Tapi juga dia di sisi lain berkarya, di sisi lain bebas, di sisi lain dia membuat karya. Yang salah itu adalah seniman yang merasa dirinya bebas tapi tidak buat karya. Bisa jadi quotes nih, bisa jadi quotes. Iya, lu kebebasan itu bisa disebut bebas kalau lu bisa bertanggung jawab. Bertanggung atas jawab. kebebasannya itu. Kalau prinsip saya sih, saya hanya bertanggung jawab atas apa yang saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan Iya. atau apa yang saya lakukan, bukan atas apa yang kalian pahami. Nah, benar. Emang harusnya begini. Ya, Begini. saya tidak pernah bertanggung jawab atas apa yang masyarakat luas pahami. Iya, Tapi iya. saya hanya bertanggung jawab pada apa yang saya katakan dan saya lakukan. Kalau kata orang luar negeri, freedom of speech. Lo bisa bahasa Inggris? Repotan tadi aja. Nah, gue penasaran nih sama kolektif Ya. Banten Girang ini gitu. Ah. Awal mulanya tuh Ya. sebenarnya apa sih gitu sejarah dari kolektif Banten Eh, Girang? kita kali ngomongin ke soal Banten Girang dulu sedikit Oke, kali siap. ya. Boleh, Soal boleh. Banten Girangnya sampai kemudian berdiri laboratorium Banten Girang hingga sampai sekarang jadi kolektif Banten Girang. Oke, siap. Jadi Banten Girang itu adalah sebuah kerajaan Hindu Sunda terakhir di Banten Oke. dari abad ke-9 sampai abad ke-15. Oke. Gitu. Jadi jauh sebelum Islam masuk ke Banten, adanya kesultanan, Iya. nah, adanya kerajaan Kaibon dan Surosoan. Nah, disinilah sebuah situs pusat pemerintahan gitu yang terakhir dipimpin oleh Prabu Jaya Dewata atau yang sering dikenal sebagai Prabu Pucuk Umon Ya. itu. Gitu. Nah, situs ini kemudian banyak dilupakan oleh masyarakat Banten, Kak. Iya. Banyak dilupakan, bahkan masyarakat asli Banten sekalipun yang mungkin masuk dalam kategori milenial dan Z itu Iya, justru tidak tahu Iya, bahwa iya. ada suatu peninggalan sejarah yang tua yang bahkan sebelum Islam masuk, yaitu ya ini Tatar Sunda atau Banten Girang itu. Iya. Nah, kemudian tahun 2012, 2014 kita merespon tempat ini gitu untuk menjadi ruang beraktivitas Ya. gitu. Jadi tidak hanya kemudian membicarakan sejarah, tapi bagaimana kemudian ruang ini menjadi tempat platform alternatif bagi anak muda di Banten, Iya. gitu, di Serang, di Banten, di Tangerang, Pandeglang untuk beraktivitas berkesenian gitu. Tahun berapa? Mulai beraktivitas itu 2014-an. 2014-an lama kemudian mulai beraktivitas dengan teater di sini. Ya. Sudah ada beberapa pertunjukan teater yang kita produksi. Contohnya. Contohnya Cipoa, Wah. Kalacika Huripan. Itu karya siapa aja? Kalau itu waktu awal-awal Kang Peri Sandi. Oke. Kang Peri Sandi. Kalau kemudian setelah itu Buto Kalarakus, itu karya anak-anak Banten Girang. Oh. Jadi di Banten Girang itu kita lebih sering menciptakan naskah sendiri. Naskah sendiri. Naskah sendiri, Iya, iya. karya sendiri, untuk dipentaskan. kemudian lalu dipentaskan daripada kemudian kita memakai, ya bukan pantangan juga kan, Iya, pakai iya. naskah atau karya orang Iya, lain, bukan, tapi karena kita mengakui nih, kalau kita pentas pakai karya orang lain, lalu apa setelah itu? Wah, benar. Lalu apa setelah itu? Iya. Tapi kan kalau pakai karya sendiri, Iya. kita bangga Kebanggaannya lebih tuh. dan ada ilmu Ya. yang diberikan pada teman-teman di Banten Girang bahwa bukan hanya soal bagaimana cara acting, Ya. cara menjadi aktor, Ya. gitu loh, tapi juga bagaimana cara untuk meriset sesuatu kemudian menjadi naskah, gitu loh.
Jadi teater di kita itu teater investigasi gitu. Bagaimana kemudian kita melakukan riset, kemudian kita melakukan penulisan naskah. Setelah penulisan naskah kemudian kita reading. Setelah reading kemudian dramatic reading. Setelah dramatic reading kemudian sampai ke blocking. Blocking kemudian properti dan lain-lain sampai ke pementasan gitu. Itu teater di Banten Girang. Kemudian dari hal penulisan kemudian sudah beberapa karya gitu, termasuk soal misalkan buku soal profil Banten Girang, kemudian pokok pikiran pemajuan kebudayaan daerah Kota Serang itu orang Banten Girang yang nulis. Waktu itu saya jadi pimpinan produksi penulisan buku itu. Karena PPKD itu semacam amanat kementerian, gitu, Kementerian Kebudayaan, bahwa setiap daerah di Indonesia harus punya PPKD ini. Yang di dalamnya itu ada 11 poin pembahasan. Pertama itu ada ritus, cagar budaya, manuskrip, kemudian teknologi tradisional, olahraga tradisional, kemudian banyaklah ada 11 itu gitu. Kemudian dari sisi visual kita ada kelas visual. Dari sisi film kita ada kelas film gitu. Yang terbaru karya film kita itu Homo Natura dan Babi-babi di Tanah Surga. Itu garapan dari kerjasama antara Sinar dan Lab Banten Girang. Wah, gitu. Itu udah bisa ditonton di sebetulnya kemarin kita sudah melakukan penayangan perdana gitu di 2 tempat. Pertama di Depok di Bioskopi, yang kedua itu di sini di situs Banten Girang. Oh ya 3 kali, yang ketiga itu di 51 derajat kopi. Daerah Serang Ujo gitu. Itu terakhir. Karena memang filmnya sudah hampir beres. Kemarin itu kita semacam ingin melihat respon penonton dan ingin menyerap masukan untuk film kita, karena kita sebagai yang buat film kan sudah butek tuh, sudah nggak bisa lagi merasakan film. Nah, makanya kita butuh untuk orang lain merasakan film dan ngasih masukan. Kayaknya kurang di sini gitu. Sekarang lagi tahap grading dan mixing sih sekarang. Insya Allah awal Agustus sudah bisa dilihatkan, ditontonkan ke halayak luas. Via YouTube apa? Kita belum tahu sih, tapi rencana ya YouTube insya Allah. YouTube. Karena kita yang terdekat itu mau masukin ke FFI atau FFD gitu. Wajib sih itu kayaknya. Nah, ini tapi karya-karya dari anak-anak Banten Girang sendiri itu biasanya absurd atau realis sih? Nah, teater? Enggak justru teater kita itu adalah teater yang mengangkat isu sosial di masyarakat Banten. Isu sosial. Contoh misalkan soal babi-babi Sanghyang yang kita produksi tahun 2018, yang kita pentaskan ke 12 tempat di Indonesia. Gitu. Itu karya keberapa tuh? Itu karya ke-5 mungkin ya, 4 gitu kemungkinan, 4 gitu. Yang itu berhasil dipentaskan di beberapa tempat. Yang itu adalah menyoal soal konflik agraria di Pulau Sanghyang. Pulau Sanghyang. Di Anyer. Jadi Pulau Sanghyang itu letaknya dia ada di tengah-tengah antara Sumatera dan Selat Banten. Berarti dekat Pulau Merak kecil, jauh? Jauh ya? Jauh lah. Nggak jauh-jauh amat sih, cuman mungkin 2 jaman kayaknya dari Merak kecil itu. Emang konflik apa yang dilahirkan di situ? Di situ itu jadi ada satu pulau namanya Pulau Sanghyang yang luasnya 720 hektar. Nah, pulau itu karena pertama letaknya bagus, pulaunya sangat bagus, teman-teman bisa searching lah bagaimana keindahan Pulau Sanghyang. Hampir mirip dengan Raja Ampat. Nah, tuh teman-teman yang mau berwisata bisa ke sana main. Jangan mulai anyer. Kemudian tahun 93 ada perusahaan namanya PT PKP itu ingin masuk dan menguasai penuh Pulau Sanghyang untuk dijadikan tempat wisata. Nah, sedangkan di situ masih ada warga. Ada warga di sana. Kemudian berbagai cara dilakukan, intimidasi, todongan senjata, persekusi, dan memaksa warga untuk menandatangani surat penjualan tanah. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang warga masih bertahan. Nah, kemudian 2017-14 kita masuk Pulau Sanghyang, melakukan pendampingan dan advokasi, dan kemudian dari hasil investigasi itu, hasil investigasinya kita buat naskah pertunjukan. Yang mungkin teman-teman bisa nonton di YouTube lah, bisa searching aja judul teaternya Babi-babi Sanghyang. Babi-babi Sanghyang. Dari sebuah konflik di lapangan
lu melakukan observasi dan lu menghadirkannya di sebuah panggung. Jadi sebuah karya. Dari sebuah karya. Keren sih. Gue lumayan menarik juga nih. Ini kan kolektif ya. Iya. Namanya kolektif, cuman dalam segi berkarya tuh nggak kolektif banget. Kayak niat banget nih bikin karya. Kita kolektif kok. Dalam Dalam hasil karyanya misalkan begini. Kita dari hal dari pementasan di teater kan masih ada musik. Nah, kita kerjasama dengan mana? Gitu. The lighting misalkan kerjasama dengan mana? Nah, itu kerja kolektifnya di situ. Gitu. Jadi tidak full semuanya produksinya Banten Girang gitu. Sekalipun misalkan mampu, tapi kan setelah itu apa? Kolaborasi, itu kerja kolaborasi gitu. Melibatkan banyak orang pada satu hal yang itu bisa jadi besar pada akhirnya. Tiba-tiba kita pas pentas di Tangerang, pemusiknya itu dari Karinding Nusantara. Yang isi musiknya itu. Institut Karinding Nusantara. Yang di Balaraja. Iya. Tiba-tiba itu gitu. Jadi kerja kolaborasi dimanapun gitu. Setelah pementasan itu terbentuk, lu hadirkan di sebuah panggung. Setelah itu apa yang biasanya dilakukan? Karya itu dilempar kemana dan... Nah, sudah ada beberapa pihak yang itu kemudian mengkaji naskah itu menjadi karya tulis ilmiah gitu dan lain-lain gitu. Nah, kita melanjutkan teater itu kemudian kalau di Banten Girang itu ya jadi film tadi. Jadi film. Tadi dokumenter itu. Dipentaskan di atas panggung, setelah itu baru dilanjutkan jadi film. Gitu. Film platform jadi YouTube. Ya bisa jadi ke YouTube gitu larinya gitu. Karena di Banten Girang itu memakai cara lain untuk kemudian mengkampanyekan sebuah isu atau sebuah konflik. Kalau misalkan kebanyakan orang ya mengkampanyekan isu kan bisa dengan berbagai cara, bisa dengan berita, tulisan dan lain-lain. Nah, Banten Girang hadir mencoba untuk kemudian mengkampanyekan dan mengabarkan sebuah isu ke masyarakat luas melalui teater. Dan sama saja, bahkan itu bisa ngebantu di sisi lain kerja-kerja sosial, di sisi lain kerja-kerja menghibur. Ada hiburannya. Jadi di sisi lain lo menghadirkan hiburan, di sisi lain terselip sebuah konflik. Sebuah isu yang harus kita perhatikan dan kawal gitu loh. Tapi pernah di saat lo mengangkat sebuah konflik, di saat nih teman-teman Banten Girang mengangkat sebuah konflik, ya kan, itu pernah mendapat pertentangan gak sih? Sejauh ini belum pertentangan dari mana maksudnya? Dari masyarakat. Karena lu menghadirkan sebuah konflik gitu. Belum. Justru masyarakat Banten dan semua orang mungkin di Indonesia sudah tahu pertunjukan babi Sanghyang ini. Gitu. Justru diterima. Nggak ada yang kemudian apaan sih ini gitu. Mengangkat teater kok ngangkat soal konflik, nggak juga. Enggak ya. Malah orang lebih suka gitu. Kemudian terakhir itu ada misalkan monyet-monyet gunung ex kepala batu. Itu mengangkat soal isu pengerukan gunung Mokol di Mancak. Di Mancak. Jadi kita waktu itu advokasi di sana berbulan-bulan dan kemudian kembali membuat naskah dari observasi itu. Jadi ada suatu konflik itu. Jadi ada satu gunung Mokol. Yang kemudian ada perusahaan penambang batu gitu yang kemudian itu yang menggali gunung yang kemudian dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat sehingga kita harus kembali melakukan gerakan melalui teater yang sama dengan babi-babi. Oh ya, buat Tribuners yang pengen lihat sekedar cuplikan dari babi-babi apa lupa Sanghyang, babi-babi Sanghyang bisa lihat di sekilas ini ya. Sejak dulu, nenek moyang kami telah tinggal di pulau ini. Dari masa kesultanan hingga masa kolonial, bahkan
Oh ya, jadi untuk kolektif Banten Girang ini nih, sebenarnya siapa aja sih yang boleh masuk ke sini? Bebas apa ada pendaftarannya gitu? Semua orang itu bisa masuk ke Banten Girang, semua kalangan, semua dari lintas disiplin, lintas angkatan itu bisa dan gratis. Ada apa aja tadi? Ada kelas research, kelas teater, Iya. atau kelas pertunjukan, kemudian kelas film, Iya. kelas visual, Iya. kelas penulisan, dan kelas sejarah atau arkeologi. Itu semua gratis. Semua gratis tanpa dipungut. Itu kelas-kelas yang mahal banget kalau di Tapi lu- kampus-kampus besar. Banten Girang ada orang investornya. Tidak ada. Itu kelas-kelas mahal banget kalau di Dengan luar. Banten Girang sih. Gue UMN aja mahal banget. UMN aja mahal banget, IKJ mahal banget. Di sini gratis. Pra hingga pasca itu butuh biaya gitu. Oh, tentu saja. Lalu Banget. swadaya. Ya, kita yakin kok pasti kalau kerja-kerja kolektif dan kerja-kerja kolaborasi itu pasti ada jalan saja. Makanya pentingnya kolaborasi itu di situ. Ya lu yakin apa gitu di saat lu melakukan sebuah produksi gitu. Gue yakin ya kan ini bakal memberikan akan ada dana yang bisa menjalankan produksi ini nggak selesai ya kan. Lu yakin apa sama tim lu gitu? Ya buktinya kita masih bertahan sampai saat ini. Bener sih. Dari 2014 Dari ya? 2012, 14 sampai 2012 sekarang. malah sampai Kalau kemudian kita berpikirnya bahwa berkomunitas itu untuk mencari uang, maka kalau nggak ada uang mereka nggak akan beraktivitas. Nah, bener banget tuh. Karena karya itu nggak bisa dinilai pakai uang ya. Nah, Karya nggak bisa jadi teman-teman yang berkomunitas ya udahlah gitu, berkarya aja gitu. Iya, jangan mikirin karena uang. gini, menganggapnya gini, kalau berkomunitas, berorganisasi itu diawali kegiatannya hanya selalu dengan uang. Ya. Tiba-tiba kalau nggak punya uang, berarti nggak beraktivitas, tidak berkarya. Ya benar. Maka awalilah sesuatu ya dari yang tidak beruang, Iya. yang lama-lama kemudian ya bisa jadi uang gitu. Tapi bukan itu tujuannya, Iya. bukan uang tujuannya. Iya. Tapi berkarya, kemudian kita menyebutnya investasi kultural di Banten Girang itu. Apa tuh? Gue nggak ngerti nih. Dia ngomong ini nggak ngerti nih. Gue ini nggak ngerti. Ya kan? Itu jangka panjang banget. Jangka panjang. Investasi kultural itu jangka panjang. Dan itu nggak cuma dirasakan oleh pihak kita pribadi gitu, tapi orang luas yang bisa merasakan. Oh, gitu. Investasi kultural. Anjir, mantap banget. Pemikiran-pemikirannya. Tapi lu percaya nggak sih kalau setiap apa yang lu lakuin, lu berkarya gitu, lu percaya lu pasti dapat sesuatu yang baik, cuman lu nggak tahu apa itu Iya. dapetnya? Ya. Saya meyakini itu, bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak pada kita sendiri. Ibaratnya apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Ya. Sebetulnya. Ya, Itu apa yang kita tuai. Saya meyakini konsep itu. Gitu. Pada akhirnya kemudian tiba-tiba ada pihak dari mana gitu yang ingin kerjasama dengan Banten Girang. Terus yang ngasih kerjaan, ngasih apa gitu lah. Tanpa disangka-sangka. Yang padahal tujuan kita hanya beraktivitas, berkarya, dan memproduksi sesuatu gitu. Itu waktu berapa lama hingga akhirnya Banten Girang mencapai titik proses ini gitu. Maksudnya kan mereka anak-anak Banten Girang tinggal menikmati lah ya Iya. contohnya dari Iya, sekian proses panjang yang dijalani. Dari 2015-an kemungkinan gitu, 2015 kemudian kita mulai membuka jejaring ke nasional, lokal gitu dan lain-lain. Sampai mungkin 2020 kemarin, 2021 kemarin kita memutuskan untuk berganti nama dari Laboratorium Banten Girang menjadi Kolektif Banten Girang tadi. Kenapa? Jadi kita merasa bahwa masa laboratorium itu adalah masa mencari, masa membangun, masa membentuk satu ideologi dalam organisasi, membangun jaringan. Ya setelah jaringan itu terbangun, ideologi itu terbangun, frekuensi itu terbangun, lantas apa lagi? Maka yang harus dilanjutkan adalah kolektif itu. Oh, oke. Kerja-kerja kolaborasi itu. Kolaborasi. Ya kalau selamanya laboratorium, ya wis berarti masa mencari aja seumur hidup. Seumur hidup gitu. Tanpa melahirkan wacana-wacana baru. Tapi lu percaya nggak? Sulit mempertahankan dibandingkan membangun. Ya, Ya, soalnya kalau mau bangun tuh gampang ya. ngebangun mah gampang dan murah gitu, hanya kemudian merawat orang di dalamnya yang sulit. Ah, bener tuh. Karena orang berbagai rupa dan Berbagai. keluar masuk gitu. Dan Itu seleksi alam, gua rasa seleksi alam. Iya.
Mungkin ya, bisa Iya. dikatakan itu adalah seleksi alam, di mana ya tentu saja tidak semua orang yang masuk kelas teater misalnya di Banten Girang itu semuanya misalkan dari 50. Iya. Itu enggak 50 sampai akhir, sampai Iya. bertahun-tahun ke depan itu tetap 50 enggak. Iya, enggak. Tiba-tiba misalkan dari 50 itu jadi 20. Iya. Ya, itu terjadi juga di Banten. Tapi kami merasa bahwa orang-orang yang 20 itu adalah orang-orang pilihan. Ya. Dan orang-orang yang 30 itu adalah orang-orang bukan pilihan. Iya. Yang dia mental dengan sendirinya. Ya, benar. Gitu. Berarti 20 itu anggaplah orang-orang yang lu loyalitas terhadap apa yang ini menjadi sebuah tujuan Iya. kita bersama lah ya. Iya. Gitu. Banten Girang. Terus kita pengen tahu dong program-program selanjutnya nih. Kalau kemarin kan ada kelas monolog tuh ya. Iya. Di- Kita kelas monolog kemarin tuh, yang kemarin produksi dari bulan Mei, kemudian Mei, Juni, enggak dari bulan Mei itu kelasnya sampai Juni, Juli itu latihan, Ya. dan insya Allah itu bulan Agustus Ya. awal itu kita pementasannya. Jadi kita ada 4 monolog. Hah? Pertama itu judul monolognya itu Paraji. Itu karya siapa? Paraji itu karya anak Banten Girang itu yang ikut kelas. Oke. Keren. Keren. Bikin sendiri. Jadi Iya. kita ngajarin dari awal. Hah? Dari awal apa itu monolog, apa itu teater, kemudian bagaimana cara menulis naskah, bagaimana cara observasi research, Ya. bagaimana itu cara menulis naskah sampai kemudian cara reading, Ya. dramatic reading, Iya, iya. sampai ke blocking. Jadi kelas pertunjukan di kita mah nggak ujuk-ujuk orang-orang diajarin langsung acting. Iya, ha. Proses yang diajarin. Prosesnya itu dari dasar, dari basic gitu. Gitu. Semua orang bisa jadi aktor, tapi Ya. nggak semua orang bisa menulis naskah. Tapi biasanya kalau di Banten Girang nih, proses seseorang itu ya kan mulai dari anggaplah jatuhnya open recruitment lah ya. Iya, iya. Mulai dari open recruitment, setelah itu dia menjadi aktor dong atau bagaimana? Iya, jadi Setelah aktor. menjadi aktor, dia akan lari kemana? Kita tidak pernah memaksa dia harus lari kemana, ya itu nggak ya wis gitu. Ataukah misalnya ada kemungkinan setelah lu menjadi aktor dan lu punya tujuan untuk menjadi sutradara, Ya, ya, bisa. bisa. Oh, berarti enggak Nggak harus dia terus-terusan aktor kan? Iya, iya. Enggak. Berarti ada kemungkinan untuk Enggak. jadi sutradara. Justru kemudian kayak saya misalkan Ya. awalnya jadi aktor, Ya. kemudian bikin naskah, kemudian sekarang ya jadi sutradara, Ya. jadi fasilitator kelas Ya. kelas pertunjukan gitu. Jadi biar waktu yang menjawab. Iya. Tapi dari Banten Girang sendiri mungkin kita sama-sama tahu lah ya, seni itu kiblatnya Jakarta. Jakarta, Iya Bandung, nggak sih? Jogja Ya kan? gitu. Iya. Heeh. Kayak adanya Taman Ismail Marzuki. Iya. Ya kan itu kan kayak rasa kalau kita berkesenian, kalau kita udah mentas di sana, kita merasa Sukses. ya, seni gue Iya. udah mantap Iya. gitu. Bener nggak sih? Kayak Barometer. puncak gitu Iya, ya. kayak Barometer lah. barometer. Iya, barometer. Puncak kesuksesan kekaryaan kalau sudah pentas di Jakarta dia Ya, apa? karena di Jakarta itu ya gimana ya untuk dari segi apapun lu akan hidup gitu. Iya, betul. Ya. Tapi bukan itu sih sebetulnya. Ya, misalkan dari setiap seniman, budayawan pasti dia memiliki sekali dalam seumur hidupnya pasti dia punya satu karya masterpiece. Ya. Masterpiece gitu dari karyanya gitu. Tapi bukan berarti kemudian itu mematikan kerja-kerja kreatif kembali gitu. Maksudnya setelah oke, ini karya masterpiece tapi berhenti enggak. Nah, makanya di Banten Girang mah tidak ada puncak kesuksesan. Puncak kesuksesan itu adalah terus berkarya, terus melahirkan wacana baru. Nah, Itu puncak kesuksesan di Banten Girang tuh itu. Karena kalau orang udah merasa puncak, udah merasa puas, ya udah mau dia ngapain nggak akan lagi gitu. berkarya lagi. Dia sampai stop di situ. gitu. Sudah selesai. Iya, iya. Bahkan orang-orang yang kita kenal aja kayak Wisran Hadi, ya kan, dia aja masih tetap berkarya gitu, walaupun Iya. pada akhirnya dia meninggal, pada akhirnya karyanya yang tetap hidup. Karyanya yang tetap hidup. Harus terus berkarya, beraktivitas dan terus melahirkan wacana baru. Karena kalau seorang seniman, budayawan mati dalam hal wacana, mati dalam hal kekaryaan, ya wis dirinya pun mati sekalipun dia hidup. Mantap. Banyak kata-kata mutiara di sini. Kayak kemarin Nyontek di mana? kayak kemarin enggak ada. Lu ada contekan di mana ya? Enggak kok, ini puisi yang tadi ini. Oke, setelah perjalanan yang begitu panjang ya, 10 tahun, pas ya 10 tahun ya. Ya mungkin 12 tahun sekarang. mungkin segituan. 12 ya. 12 tahun. Apa sih target selanjutnya untuk Banten Girang? Target selanjutnya mungkin Banten Girang sekarang sedang
berwacana melahirkan wacana baru soal bagaimana mempersiapkan anak muda di Banten untuk melihat bursa 2024 dan bonus demografi di 2030. Bursa 2024 pemilu. Yes. Bagaimana kemudian anak muda merespon itu? Apakah anak muda juga masuk dalam bursa politik itu ya. atau tidak? Gitu. Atau memang masih orang-orang tua yang pemikirannya kolot itulah yang masih masuk dalam bursa tersebut? Itu targetnya? Bukan kemudian targetnya adalah politik, enggak. bukan kemudian Banten Girang terjebak dalam politik praktis, tidak. Tapi kemudian kita mencoba untuk melihat bagaimana merespon, bagaimana anak muda merespon ruang-ruang kosong di Banten. Merespon ruang-ruang kosong di Banten dan memanfaatkan bonus demografi di 2030 itu. 2030. Karena Banten masih banyak ruang-ruang kosong. Iya, buat anak muda. Buat anak muda. Ruang-ruang kosong itu dalam artian adalah ruang-ruang yang banyak sekali tidak dieksplor, tidak dilihat dan tidak dilirik. Gitu loh. Tidak dilirik itu dalam artian mereka hanya melihat bahwa Banten hanya sebuah provinsi, Banten hanya ada kesultanan misalkan gitu. Bahwa Banten hanya sebuah nama tok Banten, tapi kemudian Banten secara kultural dan secara bahasa yaitu kan sesajen misalkan. Bahwa di Banten sesajen yang kemudian itu terjadi di Gunung Polosari. Makanya nggak heran kemudian banyak ditemukan prasasti-prasasti di Polosari, baik Arca, Siwa atau Ganesha. Kemudian sungai gitu. Orang-orang Banten justru nggak tahu bahwa di Banten ada sungai yang namanya Sungai Cibanten, yang orang-orang Banten Girang sebutnya itu Sungai Peradaban, karena dia melahirkan 4 peradaban kok. Peradaban apa aja? Talakanagara, Tarumanagara, Tatar Sunda atau Banten Girang, sama Kesultanan. Bahwa sungai yang di depan ini, itu sungai yang digunakan untuk menjadi jalur transportasi dan jalur dagang internasional. Kaya Banten. Bayangkan. Kaya banget sebenarnya. Banten kaya banget. Banten tuh kayak semacam pintu gerbang lada Nusantara. Jadi rempah lah. Jadi buat rempah Nusantara. Buat teman-teman Tribuners nih, jadi Banten Girang ini di sampingnya tuh Sungai Cibanten ya. Ini dikelilingi Sungai Cibanten dari hulu ke hilir. Hulunya itu di Gunung Karang di Ciomas, hilirnya yaitu di Banten Lama. Ya, di Banten Lama itu di Keramat Batu, Karangantu. Ya, gitu. Itu target Banten Girang untuk membaca ruang-ruang kosong di Banten gitu. Jadi membaca masa depan, membaca Banten, membaca masa depan. Keren. Kolektif, cuman pemikirannya udah begini. Gue salut banget. Karena gue ketemu anak-anak muda yang pemikirannya tuh bukan money oriented ya. Tapi pemikirannya gue berkarya ya untuk kepuasan pribadi gitu. Oh ya, onani. Ya, berkarya, beraktivitas itu kan jangan onani ya. Onani itu dalam artian begini. Dia hanya menikmati secara sendiri, kemudian mengartikan secara sendiri. Itu kan sebutnya onani gitu. Kayak misalkan orang tuh baca buku, orang baca buku yang sebut orang baca buku onani itu gini. Dia baca buku, kemudian dibaca sendiri, dipahami sendiri, dikonsumsi sendiri, tanpa didiskusikan dengan orang lain. Nah itu onani. Dan itu yang nggak boleh sebetulnya. Nggak boleh itu karena pertama dia sempit pikirannya, kedua dia tidak membagi ilmu, ketiga dia tidak mendiskusikan tentang hal tersebut. Dia hanya memahami apa yang dia pahami. Nah itu kan onani. Atau dia menikmati apa yang dia baca sendiri, tapi tidak membagi pada orang lain. Pun dalam kekaryaan pun seperti itu. Jangan onani gitu. Nih, tuh Tribuner. Jangan sebut teh. Oke. Enggak apa-apa lah itu malah ya. Enggak kok, itu bukan kata-kata jorok. Oh iya. Iya, benar. Bukan itu. Itu kata ilmiah justru. No. Istilah yang paling sopan. Banten Lama punya YouTube atau sosial media? Banten Girang. Banten Lama sih. Banten Girang punya webnya itu www.bantengirang.com untuk web, untuk di media sosial di Instagram ada kolektif
www.bantengirang gitu. Di webnya itu apa yang bisa digali? Di situ ada tulisan, kemudian informasi sejarah dan lain-lain. Jadi kalau mau ngomongin dan mau tahu soal sejarah dan aktivitas di Banten ya datang aja ke situs. Maksudnya ke web itu, situs web itu. Tapi kalau lebih praktis, mau lebih praktis lagi ya lihat aja di Instagram kolektif Banten Girang. Di situ ada aktivitas, kegiatan, karya, gitu, program. Itu ada di situ kalau teman-teman mau bosan nih di Banten, cobalah lihat ke situ Instagram Banten Girang ada aktivitas apa, itu bisa ikutan atau ada program apa. Jadi kemarin kita pernah 2 minggu kemarin gitu kita pertemuan gitu di Koloni Lebah, tempat namanya Koloni Lebah. Di situ kita mengundang seluruh pelaku senian di Banten, yang kemudian kita berdiskusi untuk membuat satu jadwal event besar. Jadwal event besar itu begini, misalkan komunitas Anu akan ada apa, jadi jadwalnya 1 tahun full. Oke. Dalam 1 tahun full itu misalkan diisi dengan Banten Girang di bulan Januari ada apa, di komunitas Anu di bulan ini ada apa. Jadi sehingga sehingga orang luar dari Banten ketika di Banten itu tinggal buka website atau Instagram Banten Girang. Kan udah ada tuh kegiatan, baik itu festival, pertunjukan teater, film, pameran lukis dan lain-lain, itu udah tahu. Jadi orang nggak bingung lagi. Oh ternyata di bulan ini ada kegiatan ini nih, gitu tuh. Jadi bikin semacam jadwal besar, gitu. Agenda besar, jadwal besar dalam 1 tahun itu, gitu. Sebagai orang Banten, lu mengartikan Banten itu seperti apa sih? Luas banget. Iya. Saya mengartikan Banten itu sangat luas. Pertama begini, apa yang tidak ada di Banten itu pertanyaan. Apa yang tidak ada di Banten? Semua ada di Banten. Semua ada di Banten. Mau dari sisi sejarah, mau dari sisi kultural, mau dari sisi manapun Banten ada. Gitu. Hanya saja kemudian keterbatasan Banten adalah dia karena memang ketika lepas dari Jawa Barat itu dia harus memulai sejak awal. Waktu Banten tahun 2000, 4 Oktober tahun 2000 kemudian memisahkan diri dari Jawa Barat, semacam terbata-bata gitu. Terbata-bata, merangkak untuk kemudian sampai pada sebuah provinsi yang setara dengan Jakarta, Bandung, Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jogja gitu. Dia harus merangkak. Nah, Banten Girang hadir ya sebetulnya untuk menopang itu, untuk membantu untuk menopang supaya Banten ada pada taraf itu gitu. Juga saya mengartikan Banten itu ya Sunda, bahwa Banten adalah Sunda gitu. Bukan Jawa gitu. Dan Sunda juga bukan sebuah wilayah ataupun bahasa, tapi Sunda adalah peradaban. Mantap. Bukan bahasa ya, tapi peradaban. Bahwa Sunda adalah peradaban. Jadi saya mengartikan Banten adalah Sunda, dan Sunda bukan hanya bahasa tapi peradaban. Oke, siap. Mantap. Yo, Tribuner, jadi obrolan nih kalau kata anak zaman sekarang daging banget. Kalau kata anak Jaksel. Kalau kata Jaksel, kalau kata anak Jaksel daging banget, cuman waktu nih udah nih. Karena gue pengen mengulas lebih panjang lagi tentang Banten Girang, cuman ya gimana ya, kita punya keterbatasan waktu. Kali ini gue berikan lu waktu sedikit untuk mempersembahkan sebuah karya. Nah, jadi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, datang aja ke situs Banten Girang yang ada di mana? Di Sempu, Kampung Tirtalaya. Dari lampu merah Sempu belok kiri. Oke, udah cek aja di Instagramnya. Di map sudah ada kok. Di map sudah ada. Di map itu namanya Laboratorium Banten Girang, itu udah langsung ke sini. Oke, siap, mantap. Nah, kalau pengen lebih lanjutnya nih, lu ada kontaknya? Instagram lu kontaknya? Kalau Instagram itu Jafra30 pakai F. Jafra30 ya. Jafra30 Instagram. Kalau nomor omongin nomor. Ada di bawah sini aja lah. Boleh. Siap. Gak apa-apa. Kita mau karya siapa nih? Baca apa ya? Siapa? Ini aja lah, pesan pencopet pada pacarnya. Rendra. Wes Rendra lagi lah. Rendra udah deh. Rendra mah udah mantep banget deh. Oke. Pesan pencopet pada pacarnya. Kepada pacarnya, karya W.S. Rendra. Oke, dia akan dibacakan oleh Japra. Japra. Oke.
Saksikan selengkapnya. Siti. Siti. Hei, Siti. Wah. Kini aku semakin ngerti keadaanmu, Siti. Takkan lagi aku membujukmu untuk nikah padaku dan lari dari lelaki yang meliharamu, Siti. Hehehe. Hidupmu sudah lumayan, Siti. Dari babu, jadi selir kepala jawatan. Apalagi sayang, nikah padaku hanya merusak keberuntungan. Masa depanku terang repot. Sebagai seorang pencopet, nasibku untung-untungan, Siti. Ini bukan ngesah, Siti, tapi aku memang bukan bapak yang baik untuk bayi yang sedang kau kandung. Cintamu padaku, Siti, tak pernah kusangsikan, Siti. Cuman, Siti, cinta itu cuma nomor 2. Yang utama carilah keselamatan. Hati kita meski ikhlas berjuang untuk masa depan anakmu. Janganlah tanggung-tanggung menipu lelakimu, kuras hartanya agar hidupmu nanti sentosa. Sebagai kepala jawatan, lelaki normal suka disogok dan suka korupsi. Bila ia ganti kau tipu, itu sudah jamak, Siti. Maling, menipu maling, itu sudah biasa. Lagi pula, Siti, di masyarakat maling kehormatan cuman gincu.